You buy something you need, not you buy something you want. Salam bright semuanya, ya, salam sehat-sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Jadi kita ketemu dalam acara ini adalah namanya Ngonsep, ngobrolin seputar inspiratif. Ya, telah hadir bersama saya Bapak Nengah Ware. Beliau adalah salah satu instruktur di sini di Menak Bali Dalung khususnya. Beliau adalah salah satu instruktur yang inspiratif, ya, sangat berprestasi. Terbukti banyak sekali beliau memberangkatkan alumni kami berangkat ke kapal pesiar. Ya, beliau juga dikenal dengan nama Pak Bro. Ya, jadi sangat terkenal sekali di kampus seperti itu. Baik, Pak Nengah Ware, salam sehat-sehat selalu, Pak ya. Sehat, Pak. Oke, luar biasa. Oke, nah pertama gini Pak, Ya. setelah saya baca CV Bapak itu ya, Bapak pernah bekerja di hotel, kemudian cukup lama berkarir di kapal pesiar dan selama hampir 10 tahun menjadi instruktur pengajar di Monak Bali Dalung, seperti itu. Ya. Oke, baik, dan Bapak sangat terkenal sekali di kampus itu ya, seluruh mahasiswa tahu dengan nama Pak Nengah Ware dengan sebutan Mr. Bro atau Pak Bro, seperti itu. Kan gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kenapa Bapak sangat terkenal atau misalnya menyebut, kemudian anak-anak juga menyebutkan dengan sangat terkenal sekali dengan sebutan Pak Bro, seperti itu Pak. Ini unik sekali menurut saya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Baik, kenapa saya dipanggil dengan Pak Bro sama anak begitu? Ya karena kalau dari kata bro itu yang milenial sekarang atau fenomenal itu berarti adalah sahabat atau teman. Ya, saya tidak ingin saya dan anak-anak itu ada jarak, sekalipun kita sebagai seorang pengajar di sebuah dosen. Ya, di kelas, ya saya sebagai pengajar, sebagai struktur, sebagai dosen. Tetapi di luar sana, bahkan di istirahat makan pun, mereka itu adalah teman saya. Makanya saya selalu kesempatkan waktu untuk ngobrol sama mereka terkait dengan apa saja. Itu, dan biasanya mereka akan menanya-nanyakan saya dengan banyak hal. Ya. Jadinya kita sering ketemu, kita sering interaksi. Ya, itulah awal daripada kenapa saya dipanggil Pak Bro. Dan I'm fine with that, gitu aja. Gitu, Pak. Oke, baik, luar biasa ya, tentu saja anak-anak generasi milenial atau generasi Z sekarang ini sangat senang ya kalau mereka diajak bersama-sama, kan itu Pak ya, supaya tidak ada perbedaan seperti itu sehingga mereka nyaman dengan Bapak gitu ya. Baik, nah kami mencatat di sini Pak, Pak Bro ini ya, atau Pak Nengah Ware ini ya, banyak sekali memberangkatkan alumni mahasiswa-mahasiswi kami berangkat bekerja baik ke darat maupun ke kapal pesiar ya, termasuk di hotel di sini juga di Bali gitu ya, karena sentuhan tangan beliau baik itu di departemen housekeeping, departemen beliau sendiri, kemudian di culinary juga seperti itu, di galley ya, di bar maupun di restoran ya. Jadi banyak sekali alumni yang sebelum ke agensi atau interview mereka datang dulu ke Pak Nengah Ware atau Pak Bro untuk latihan interview, dan faktanya sebagian besar dari mereka lulus bekerja di kapal pesiar. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang melatar belakangi Bapak semangat sekali ingin memberangkatkan atau menjadikan orang sukses seperti itu selama ini yang sudah Bapak lakukan? Apa latar belakangnya atau apa yang mendorong Bapak memiliki semangat yang luar biasa, antusias untuk mensukseskan orang seperti itu Pak? Alasan kenapa saya memberikan informasi atau mungkin sebuah arahan bantuan kepada anak-anak untuk mereka bisa berhasil nanti ke depannya bisa ke kapal pesiar, itu ada dua hal gitu ya. Yang pertama, sebenarnya setiap orang tuh punya potensi untuk dia tuh bisa berhasil dalam hal apa saja. Ya kebetulan yang saya bisa sharing sama mereka adalah terkait dengan mereka bagaimana bisa mereka lulus atau berhasil nanti di kapal pesiar. Itu yang pertama. Ya. Kedua adalah based on saya punya juga pengalaman. Ya, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan sangat tidak mampu. Ya, kemudian saya belajar, kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu tentunya. Kemudian jadinya saya bisa melakukan hal tersebut gitu. Sebenarnya itu sangat mudah sekali gitu. Makanya saya berusaha untuk mendekatkan diri dengan anak-anak bahwa untuk kapal pesiar itu sangat mudah loh sebenarnya gitu. Asalkan Anda mau dan
ada orang yang mendorong atau mentoring lah istilahnya seperti itu. Ya kebetulan salah satunya anak-anak bilang sih, Pak Bro, tolong bantu saya dong, mentoring saya dong. Nah, seperti itu jadinya. Itulah yang melatar belakangi kenapa saya bisa atau mau bantu mereka atau anak-anak yang mau ke kapal pesiar nantinya. Oke, luar biasa Pak Bro. Ya jadi ada dua Pak ya. Yang pertama potensi tadi, yang kedua tentu saja Bapak karena mereka punya cita-cita untuk sukses, kemudian Bapak mentoring. Ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak Bro. Ya. Bagaimana tips untuk sukses interview? Ya, untuk sukses bekerja di kapal pesiar. Ya, tentu saja para penonton akan senang sekali ya, terutama para mahasiswa-mahasiswi ataupun halayak umum misalnya akan senang sekali kalau misalnya Bapak membagikan tips untuk sukses bekerja di kapal, atau maksud saya tips untuk sukses interview ya supaya lulus. Gitu. Ya, baiklah. Untuk interview sebenarnya itu mudah. Ya, kenapa saya bilang mudah? Karena mungkin beberapa teman sudah pernah melakukannya. Mungkin pernah melamar kerja dimanapun, itu sebenarnya itu udah proses interview. Nah, tapi pada dasarnya kenapa itu susah dan kenapa itu mudah? Itu adalah karena pikiran kita sebenarnya. Ya, sekarang saya mengajarkan bagaimana caranya biar Anda mudah untuk bisa lulus di interview. Itu ada yang pertama disebut dengan kompeten atau kompetensi, itu adalah bahasanya ya. Yang pertama itu adalah attitude, kemudian adalah skill, dan kemudian adalah mental. Ya, 3 hal itu sangat melatar belakangi bahwa ke depan nanti akan bisa lulus interview. Dan tambahannya itu adalah mental. Nah, makanya ada MASK gitu. Ya, kalau digabung jadinya MES atau MAS gitu ya. Mental, attitude, skill, sama knowledge. Ya, jadi 4 hal tersebut. Kalau kompetensi kan cuma 3. Ada attitude, skill, knowledge. Tapi di sini saya tambahkan 1 disebut dengan mental. Ya, kenapa? Karena orang berpikir bahwa melihat seorang user mereka udah ketuk duluan gitu. Ya karena mentalnya mereka tidak bagus. Ya, bagaimana sekarang? Itu adalah kita ajarkan juga bagaimana caranya biar punya mental bagus untuk menghadapi interview tersebut. Begitu. Oke, baik. Luar biasa ya, semakin menarik perbincangan ini kita ya. Semoga apa yang kami bicarakan dicatat, kemudian memberikan manfaat tentu saja buat siapapun yang menonton acara konsep ini, seperti itu. Baik, dan pertanyaan selanjutnya Pak Bro, ya. Jadi kan banyak nih alumni yang sekarang ini bekerja di kapal pesiar, ya maupun calon-calon sekarang mahasiswa-mahasiswi sekarang ini ya, mereka punya keinginan untuk bekerja di luar negeri kayak di kapal pesiar kayak seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa saving money seperti itu ya, karena based on cerita dan dari CV saya lihat ya, dan dari cerita Pak Bro sendiri bahwa Pak Bro ini sangat sukses ya dulu dalam hal bekerja, dia fight sendiri di room seperti itu Pak ya, kemudian beliau juga punya beberapa aset ya yang luar biasa menurut saya, jadi bisa saving money while working on the cruise. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, apa tipsnya Bapak bisa saving money ya bekerja di luar negeri seperti itu Pak? Konsepnya adalah seperti ini. Kita ke kapal pesiar itu tentunya sudah punya tujuan, gitu ya. Biasanya saya share kepada anak-anak ada 3 hal motivasi mereka ke kapal pesiar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan karir. Kedua adalah untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Yang ketiga itu adalah untuk membantu keluarga mereka sendiri. Ya, itu adalah poin pertama. Nah, sekarang setelah kita punya kerja di kapal pesiar, jadi ya tentunya kita pasti punya uang. Ya. Sekarang bagaimana kita save money tersebut sehingga kita punya balik nanti tentunya kita akan punya uang. Itu tujuannya. Caranya adalah di kapal tersebut kita digaji. Yes, it is. Nah, kemudian uang itu kita gunakan dengan baik, gitu ya. Beli sesuatu karena kita butuh gitu. Jangan beli sesuatu karena kita ingin. Gitu. You buy something you need, not you buy something you want. Begitu. Ya. Nanti kalau misalnya di kapal karena working hours-nya itu memang lumayan panjang, ada 10 sampai bahkan 12 jam, sebenarnya kita masih punya waktu untuk melakukan sesuatu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan, karena itu pasti menghasilkan uang gitu. Ya karena di kapal itu tidak ada istilahnya sesuatu yang gratis itu nggak ada, apalagi minta tolong itu nggak ada. You do something is meant you make money.
Ya, kalau Anda bisa habis kerja, kemudian Anda bisa melakukan pekerjaan, ya lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ya itu akan menambah pundi-pundi uang Anda tentunya nanti vacation. Gitu, ya. Yang berikutnya adalah Anda harus pikirkan apa itu yang disebut dengan aset dan apa itu juga disebut dengan liabilitas. Ya, artinya apa? Uang itu sangat fragile sekali dia gitu. Kalau sudah punya uang itu bisa pakai apa saja, itu akan habis. Gitu ya. Sekarang kita harus pikirkan yang menjadi sebuah aset itu apa dan liabilitas itu apa. Ya, kalau memang barang tersebut tidak perlu dibeli, ya tidak usah dibeli. Gitu. Karena sekali lagi beli barang yang memang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Nah, jadinya karena kalau kita butuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadinya kita bisa mengumpulkan uang untuk hari-hari kalau kita sudah tidak bekerja di kepala. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi perlu pengetahuan lanjutan ya, apa itu aset, apa itu liabilitas. Ya, mungkin Mr. Robert Kiyosaki itu banyak sekali membahas di buku The Cash Flow Quadrant di sana. Saya pikir seperti itu. Baik, nah kemudian terhadap cita-cita anak ini Pak, apakah ada hubungannya dengan bagaimana Bapak saving money seperti itu? Mungkin apa namanya, mereka perlu penegasan seperti itu. Apakah kenapa kemudian saving money itu perlu gitu untuk mereka lakukan gitu mungkin Pak? Ya, karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uang itu adalah sesuatu yang dinamis sekali. Ya, bagaimana kita memanage uang itu atau istilahnya itu financial controlling begitu. Ya, ya nanti kedepannya kalau kita tidak bisa menggunakan uang itu dengan baik, ya mungkin beberapa dari adik-adik atau Brightest pernah mengetahui bahwa si A kerja lama tapi nggak punya uang. Ya, itu fenomena yang saya sendiri juga dengar seperti itu. Ya, berangkat habis itu tidak punya uang. Jadinya kembalikan ke kita gitu. Apa sih yang sebenarnya jadi tujuan awal daripada kita ke kapal? Ya itu tadi gitu. Jangan bikin sesuatu yang tiba-tiba setelah punya uang tuh punya rencana yang tiba-tiba, itu yang salah. Ya, seperti di tangan kita nih, kenapa sih tidak sama tingginya gitu? Itu sebuah prioritas gitu. Ini harus kita lakukan dulu. Habis itu baru ini, baru yang ini. Nah, itu disebut dengan priority what you need to do. Atau how you can be saving your money dengan kebutuhan yang sudah terprioritaskan tadi. Wow, wonderful. Ya, jadi kembali ke tujuan. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa ya Pak Bro. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi kita semua belajar hari ini bagaimana caranya saving money nanti kalau sudah bekerja. Kemudian tadi ada tips interview juga dan pengalaman Pak Bro ya dengan luar biasa ya, dalam hal ini di industri maupun di pengajar. Nah, sebagai statement akhir Pak Bro, apa yang menjadi kesimpulan Bapak pada acara inspiratif hari ini? Kemudian adakah kalimat yang memotivasi audiens semuanya untuk kita bisa jadikan pegangan dalam perjalanan kesuksesan kita masing-masing ke depannya? Ya, baik. Untuk kata terakhir yang saya sampaikan, rajin belajar, ya, sesuai dengan kompetensi itu tadi, ya ada skill, kemudian ada attitude, dan ada knowledge. Ya, kemudian habis itu kita punya pekerjaan, ya sekali bekerja itu bekerja yang keras, ya sehingga kita akan mendapatkan uang tentunya. Gitu ya. It's not about how much money you can get it, but how you can save your money. Itu dia. Thank you. Ya, baik. Jadi menarik ya. So, bagaimana Anda bisa save your money? Bukan masalah apa yang berapa banyak Anda dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa Anda simpan. Ya, seperti itu. Baik. Luar biasa. Ya, audiens semuanya. Jadi acara konsep kita hari ini ya ngobrolin seputar inspiratif sedemikian adanya ya, semoga sekali lagi memberikan manfaat buat kita semua dan bisa Anda implementasikan dalam pencapaian kesuksesan Anda. Ya, sebagai kalimat akhir saya mengutip dari Eleanor Roosevelt ya, jadi masa depan itu adalah milik mereka yang percaya dan yakin akan masa depannya ya, atau bahasa Inggrisnya the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ya, jadi terima kasih Pak Bro, Pak Ngaware ya. Salam sehat-sehat selalu dan semangat untuk kita semua.